Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kembali boleh bertemu dalam renungan pagi Embun Hermon. Kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya kami boleh mendasari kehidupan kami dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perikop ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada dua masalah besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kematian atau maut, dan yang kedua adalah kejahatan atau dosa. Dua masalah utama ini saling berkaitan, karena manusia yang masih hidup di dalam dosa pasti akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan oleh darah Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah korban yang agung dan mulia, sekali untuk selama-lamanya bagi pendamaian dosa seluruh umat manusia. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan maut atau kematian yang kekal. Karena itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi hidup untuk diri kita, melainkan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang maut, melainkan kita hidup di dalam sukacita karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita peroleh semata-mata hanya karena kasih karunia Allah, seperti yang tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kita menyadari bahwa Allah sudah memberikan keselamatan kepada kita, maka sikap kita adalah senantiasa bersyukur atas keselamatan yang kita terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita kerjakan sebagai rasa syukur atau wujud syukur kita atas keselamatan yang diberikan Allah bagi hidup kita? Yang pertama, mari tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Maksudnya di sini ialah agar kita tetap teguh berdiri di atas dasar Injil Kristus. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama, dikatakan firman Tuhan, "Dan sekarang saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, isi Injil yang diberitakan oleh Paulus, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah yang menjadi dasar iman Kristen kita, yaitu Injil yang benar. Mungkin
kita akan menemui banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil. Ingatlah, jangan sampai kita terbawa ke dalamnya. Mari memiliki pendirian yang teguh sesuai pengajaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Yang kedua, mari semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita menyadari bahwa tantangan yang akan kita hadapi bukan semakin mudah. Jika kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita juga percaya seberat apapun tantangan iman yang kita hadapi, tidak akan sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah tidak bisa berkumpul dan beribadah secara langsung. Kita juga mungkin sedang mengalami keterpurukan di dalam pekerjaan kita karena terpengaruh situasi akibat pandemi saat ini. Atau kita juga sedang mengalami masa krisis di dalam keluarga kita, kesehatan kita, ataupun mungkin usaha kita. Atau kita sedang mengalami juga tantangan-tantangan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, mari kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Keadaan yang sulit, tantangan yang datang silih berganti, seharusnya tidak menjadikan kita semakin lemah di dalam pekerjaan Tuhan dan di dalam pelayanan kita, tetapi justru memotivasi kita untuk terus semakin giat melakukannya. Mari tetap mengutamakan Tuhan, tetap semangat walaupun harus terbatas, walaupun kita harus beribadah secara online. Mari tetap lakukan segala sesuatu dengan taat dan semangat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Percayalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi lesu karena keterbatasan yang kita alami saat ini. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup kita, kita percaya Dialah Allah yang Immanuel, Dialah Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami boleh dengar hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, kembali mengingatkan kepada kami bahwa anugerah terbesar hidup kami adalah ketika Allah sudah menyelamatkan kami. Dan sebagai wujud syukur kami, biarlah kami senantiasa kokoh teguh berdiri di dalam kebenaran Injil yang kami terima, dan juga kami semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kami menyadari tantangan tidak semakin mudah, tetapi kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan semuanya kami bisa atasi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, baik pekerjaan, aktivitas, kegiatan, pelayanan kami, studi kami, dan apapun yang kami akan kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk boleh melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Beri kepada kami hikmat daripada Allah untuk kami melakukan setiap hal yang boleh Tuhan percayakan. Dan terlebih khusus, kami juga rindu terus mendoakan untuk keadaan yang ada di sekitar kami, keadaan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan melawat bangsa dan negara kami. Terlebih bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, bagi setiap kami yang sedang berjuang untuk sembuh dan sehat dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan apapun yang kami alami dan kami rasakan hari ini. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai hidup kami, dan Tuhan berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan menjamah setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh aspek kehidupan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan pimpin dan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari tetap semangat, tetap sukacita, dan jaga kesehatan kita. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.